Saya Eri Buliati dari CGP Angkatan 4 Kabupaten Brebes akan memaparkan tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang akan saya paparkan di sini ada dua modul yang utama, yaitu modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu, akan saya paparkan satu persatu dari modul 1.1 refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.4 budaya positif, dan yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan 3 semboyan, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya manungkarsa, tutwuri handayani. Di dalam 3 semboyannya Ki Hajar Dewantara, yang pertama berarti di depan sebagai guru kita memberikan contoh yang baik. Di tengah kita memberi semangat kepada peserta didik atau siswa kita untuk lebih maju. Jika kita posisi di belakang siswa, kita memberikan dorongan atau semangat kepada siswa. Pada masa penjajahan, yaitu sebelum kita merdeka, pendidikan itu dilakukan oleh Hindia Belanda atau Belanda hanya untuk mencari karyawan atau pegawai yang ada di perusahaan Belanda tersebut untuk membantu administrasinya. Seperti itu. Pendidikan merupakan sebuah pintu gerbang manusia untuk menuju yang lebih baik. Karena pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat bersamainya budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian diaplikasikan ke dalam pendidikan tersebut. Di dalam usaha mendidik anak atau siswa, murid kita, itu harus memperhatikan tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah bahwa anak itu pada masa sekolah, umur TK ya, atau kita sampai kuliah lah, setiap anak itu mempunyai perkembangan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, anak murid SD itu memiliki kodrat alamnya, dia itu masih bermain. Oleh karena itu, kita sebagai guru membimbing anak tersebut, mengajar, memberikan ilmu dengan cara bercampur dengan bermain. Jadi pendidikannya itu tidak monoton, tidak membuat anak menjadi bosan. Adapun pendidikan yang mengikuti kodrat zaman adalah bahwa zaman sekarang, era sekarang itu berbeda dengan era tahun 90-an, era tahun 80-an, bahkan era pada masa hidupnya Ki Hajar Dewantara. Di sini sebagai guru, kita memberikan pendidikan pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, kita sekarang sudah mengenal HP Android, atau kita sudah mengenal Zoom, Meeting, atau Google Meet. Pendidikan yang kita lakukan sebagai guru itu mengaplikasikan keadaan apa yang ada di dalam pendidikan tersebut. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada untuk pendidikan tersebut, untuk mempermudah anak mengakses semua informasi. Guru dapat mengarahkan anak ke Google
Google. Sebagai contoh, mencari informasi tentang tumbuhan yang berkeping satu atau yang berkeping dua, kita bisa membuka di Google, di browsing di Google. Itu untuk apa? Atau kita memberikan tugas kepada anak dengan cara membuka Google, mencari teks non-fiksi atau yang fiksi. Itu yang seperti apa? Contoh-contohnya. Dari situ nanti anak akan dapat menganalisa, membedakan ini yang namanya teks non-fiksi, ini yang namanya teks fiksi. Setelah dia membuka browsing di Google tersebut, itu gunanya aplikasi yang kita miliki untuk pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Karena anak ibaratnya itu sebagai benih, guru itu sebagai petani. Seorang petani menanam benih agar benih itu tumbuh menjadi tumbuhan yang bagus, yang berbuah dan memberikan manfaat kepada kita sebagai seorang petani. Kita harus mempersiapkan ladang, dalam arti lahan ya, untuk bercocok tanam itu yang bagus. Kita merawat, mencabuti bulu rumputnya, menyiangi, kita memberikan perawatan berupa pupuk ataupun obat-obatan yang diperlukan tumbuhan tersebut. Jadi tumbuhan itu berkembang dengan baik dan memberikan manfaat atau berbuah dengan lebat. Itu bisa diumpamakan seperti itu. Dalam proses menuntun anak, kita harus memberikan pelayanan yang baik, memberikan kebebasan kepada peserta didik, menuntun, mengarahkan agar anak itu melakukan hal-hal yang positif. Kita itu mengarahkan menjadi pamong bagi anak, pamong bagi murid kita. Karena yang kita ajarkan nanti akan diingat sama anak itu sampai beberapa tahun yang akan datang. Seperti itu yang dinamakan menyangkut tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Karena dalam melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada kodrat alam maupun kodrat zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni perwujudannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Demikian yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti adalah suatu watak, suatu gerak pikiran, perasaan atau kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial, karakter bagi seorang anak, karena keluarga tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak tersebut. Sebagai guru, kita menanamkan budi pekerti kepada anak setelah keluarga. Kita menuntun anak untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, peran orang tua itu sangat penting. Peran guru memberikan tuntunan, memberikan teladan yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak dan pembentukan karakter anak. Selanjutnya, arti pendidikan adalah, arti dan maksud pendidikan adalah sebagai tuntunan hidup anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada
sehingga dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup, artinya bahwa hidup anak itu terletak dari kecakapan dan kehendak dari guru tersebut. Perlunya pendidikan adalah pendidikan itu sebagai tuntunan sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat zaman dan kodrat anak. Oleh karena itu, sebagai seorang guru memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak. Kita dapat mencari sumber-sumber untuk bahan pengajaran, mengajar supaya cara mengajar kita itu lebih baik dan berkualitas. Di dalam pendidikan tersebut harus ada penjiwaan. Anak itu lahir di dunia ini sebagai kertas yang bersih, belum ditulis apa-apa. Sehingga sebagai orang tua dan terutama guru itu mengisi kertas tersebut mau diisi apa? Mau diisi apa menurut kehendak guru tersebut. Kita berkuasa penuh mendidik murid, membentuk watak seperti yang diinginkan. Ini menurut teori rasa. Yang kedua adalah teori negatif. Yang kedua adalah sebagai seperti ini penjelasannya, bahwa kertas yang sudah ditulis sepenuhnya itu sehingga dari siapapun dapat mengubah karakter anak tersebut. Seperti itu. Itu dua pendapat yang berbeda. Kedua teori ini mengajarkan kepada kita bahwa anak merupakan kertas yang sudah ditulis, tetapi tulisannya itu masih belum penuh atau belum full. Watak yang ada yang dapat berubah adalah dalam pendidikan tersebut ini seperti rasa malu. Jenis-jenis rasa malu ini, rasa malu, berani, kecewa, iri hati, di dalam manusia ini ada dari kecil sampai dewasa. Kita bisa merasakan hal ini. Oleh karena itu, semua ini berhubungan dengan kecerdasan seseorang. Pendidikan merupakan dasar hidup manusia yang dikatakan tidak berubah selama hidup. Demikian juga orang yang bertabiat pemalu, belas kasihan, pemarah, dan sebagainya. Ia akan memikirkan segala sesuatu menurut keadaannya. Maka dia akan dapat menahan nafsu untuk tidak menimbulkan sifat aslinya. Jenis-jenis budi pekerti. Jenis-jenis budi pekerti adalah sebagai berikut. Kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan atau faedah, pengetahuan, menolong sesama. Ini adalah jenis budi pekerti yang dikemukakan oleh Spinnaker. Sedangkan menurut budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah sifat, angan-angan, sidat perasaan, dan sidat kemauan yang disatukan sehingga mewujudkan suatu budi pekerti yang pasti. Jadi budi pekerti setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa budi pekerti juga mengukur budi pekerti orang dengan cara seseorang menurut pandangan dirinya sebagai pusat pemandangan atau sebaliknya sebagai sebagian dari alam yang ada.
dalam mewujudkan pendidikan yang ada, kita sekarang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Adapun 7 profil pelajar Pancasila: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dalam hal ini, bahwa murid memiliki akhlak yang mulia dalam arti selalu menjalankan perintah agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kreatif. Murid dapat menghasilkan gagasan yang baik, yang penuh dengan inisiatif, yang penuh dengan kreativitas. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan itu menjadi ringan. Yang keempat, berkebinekaan global adalah suatu sikap toleransi terhadap perbedaan yang positif dan tidak bertentangan dengan budi pekerti yang luhur dari bangsa tersebut, yaitu budaya bangsa tersebut, contohnya bangsa Indonesia. Seperti itu. Yang kelima, bernalar kritis, artinya bahwa seorang siswa, murid itu dapat mencari tahu atau mencari informasi jika guru menjelaskan atau mengerjakan tentang sesuatu soal. Anak dapat berpikir kritis, berusaha untuk menyelesaikannya. Adapun profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah kondisi murid itu tidak bergantung dengan orang lain. Di sini murid dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada. Semua itu untuk mewujudkan merdeka belajar, yaitu terciptanya pelajar Indonesia sepanjang hayat yang memiliki kompetensi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama pendidikan nasional Indonesia sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang modul titik 1. Budaya positif adalah suatu kegiatan atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah untuk kebaikan. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Kita di sini sudah mulai melakukan, sudah banyak ya budaya positif yang ada di SD Negeri Dukuh 2. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan eksplorasi konsep budaya positif antara lain: 1. Perubahan paradigma, stimulus respon. Bahwa seorang guru itu untuk mewujudkan merdeka belajar harus ada sikap mandiri, tanggung jawab. Salah satu strategi yang ditinjau adalah membentuk disiplin di sekolah. Untuk ke sekolah, kita harus menerapkan disiplin tersebut di kelas dulu. Setelah per kelas, dari guru yang satu di kelas, guru yang satu lagi di kelas, itu akan mewujudkan suatu budaya positif di antara guru, menjadi budaya positif di sekolah. Guru itu menghadapi murid itu dapat sebagai guru ilusi kontrol murid. Di sini, di dalam hal ini, guru dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu walaupun tampaknya kita mengontrol murid
tersebut tidak merasa terkontrol. Jadi dalam hal ini setiap perilaku itu memiliki tujuan. Sebagai contoh, kalau murid akan ke belakang, murid akan izin terhadap guru. Yang kedua, ilusi bahwa pergaulan, bahwa semua penguatan, maksud saya bukan pergaulan ya, bahwa semua penguatan bersifat efektif dan bermanfaat. Di sini adalah suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid itu tergantung kepada pendapat guru. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid menuju identitas. Jadi mereka bisa berpikir, iya, yang saya lakukan betul atau tidak. Kita sebagai guru itu cara menegurnya pun dengan cara yang membuat murid itu menjadi tidak melakukan kesalahan yang sama. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru itu merupakan orang dewasa. Kita bisa memaksakan sesuatu kepada murid dengan catatan yang bersikap positif untuk kemajuan murid tersebut di dalam belajar. Yang kedua, budaya positif yang kedua adalah disiplin. Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu sifatnya self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kita tidak cakap melakukan self-disiplin. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana yang merdeka. Adapun merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Seperti itu. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Di dalam Diana Gossen dalam bukunya mengatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah orang yang memotivasi tersebut perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Satu, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau pengakuan, penghargaan dari orang lain itu dia terapkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Dalam hal ini mereka melakukan nilai-nilai yang diyakini atau dihargai. Mereka melakukan karena mereka ingin melakukan nilai yang diyakini tersebut. Jadi, tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga hal itu kepada murid kita untuk menjadi yang kita inginkan. Mereka menjadi seseorang yang berguna, seseorang yang memiliki sikap mandiri, inovatif, berakhlak mulia, memiliki jiwa gotong royong, kreatif yang sesuai dengan pelajar Pancasila.
Selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman, atau penghargaan. Di dalam suatu pembentukan keyakinan kelas, itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas adalah senantiasa untuk membentuk sesuatu yang bermanfaat dan positif. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, jadi cukup hanya beberapa poin saja, 4 atau 5 udah cukup lah. Keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan tersebut, yaitu lingkungan kelas tersebut yang akan kita ampuh, yang akan menerapkan, yang akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas itu sebaiknya diterapkan ya, ditulis di kelas tersebut. Semua warga kelas berkontribusi memberikan sumbangan kepada poin-poin keyakinan kelas tersebut, dan keyakinan kelas itu dapat ditinjau secara berkala. Pembentukan keyakinan kelas diantaranya: 1. Mempersilahkan murid untuk mencurahkan apa yang dia inginkan, pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati di kelas. Mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kelas atau di yang dilinting, kertas yang dilinting. Susunan keyakinan kelas itu dengan kalimat yang dari negatif seperti menjadi positif. Sebagai contoh, jangan berlari di koridor. Ketika guru menerangkan, tidak bicara sendiri, tidak bercanda, itu seperti itu. Keyakinan kelas yang sudah tertulis itu dapat ditinjau kembali untuk dilaksanakan bersama-sama. Keyakinan kelas itu nanti ditulis dan ditempel di dinding. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan cinta kasih atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, karena setiap orang, setiap anak itu membutuhkan cinta kasih dari orang yang lebih dewasa, seperti orang tua atau guru. Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup untuk mempertahankan hidupnya bersifat fisiologis. Contohnya adalah kesehatan. Saya juga dimasukkan ke dalam kebutuhan hidup itu untuk melanjutkan keturunan. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini. Kebutuhan ini menghubungkan kekuatan pada seseorang untuk mencapai sesuatu. Kebebasan. Setiap orang itu memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kebebasan untuk mandiri, berotonomi, memilih atau dipilih, mampu mengendalikan hidup seseorang, itu yang masuk dalam kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk merasa senang, untuk mencari hiburan agar hatinya itu senang, hatinya itu damai. Setiap orang itu memiliki kebutuhan kesenangan yang berbeda-beda. Antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Sebagai contoh, orang A itu memiliki kesenangan menyulam, tetapi orang B itu memiliki kesenangan menjahit. Itu seperti itu, Ibu, Bapak. Budaya positif selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru adalah menghukum. Seseorang bisa menghukum secara verbal maupun non-verbal, tergantung kesalahannya dan tergantung orang itu yang akan menghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Tidak usah diberi hukuman, tetapi dengan kata-kata yang halus sekalipun, kalau orang itu merasa
selanjutnya adalah monitor atau memantau. Memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah dapat dijelaskan bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Restitusi memperbaiki sebuah hubungan. Jadi, dengan restitusi tersebut, hubungan yang tadinya tidak baik itu menjadi baik. Restitusi adalah suatu tawaran, bukan paksaan, Bapak Ibu. Dan restitusi itu menuntut untuk melihat diri sendiri. Saya sudah melakukan seperti ini, apa yang harus saya perbaiki? Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari sini dapat dikenali kebutuhan murid itu apa sih? Restitusi adalah cara untuk mencari yang paling baik untuk orang itu mengevaluasi diri. Restitusi fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi supaya seseorang itu untuk lebih baik merubah karakter perlahan sedikit demi sedikit. Restitusi menguatkan. Di sini maksudnya adalah menekan perasaan kita dalam-dalam apa yang sudah kita lakukan terhadap murid. Restitusi itu bersifat berfokus ya pada solusi. Karena restitusi itu memberikan penyelesaian yang baik. Restitusi itu mengembalikan murid kepada kelompoknya supaya tidak ada masalah lagi. Demikian Bapak Ibu yang saya paparkan tentang Terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya sudah memaparkan modul 1.1 dan 1.4. Sekarang saya akan menambahkan modul 1.2 dan modul 1.3, yaitu peran dan nilai guru penggerak serta visi guru penggerak. Di dalam pembelajaran kita itu tidak lepas dari peran kita sebagai guru ya. Guru ya di dalam kelas itu guru bisa bersikap atau sebagai guru penggerak ya, kita itu harus mandiri. Harus mandiri dalam arti seorang guru penggerak harus senantiasa itu mampu menghadapi sebuah rintangan yang ada untuk diselesaikan. Sekalipun tidak ada yang bantu, seorang guru penggerak itu harus dapat mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri maupun untuk murid. Seorang guru penggerak itu harus seperti itu. Itu adalah nilai guru penggerak yang pertama. Sedangkan nilai guru penggerak yang kedua adalah reflektif. Artinya, seorang guru penggerak senantiasa merefleksikan, memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling, baik pada diri sendiri atau yang berhubungan dengan pihak lain, seperti rekan kerja, wali murid, murid sendiri, atau masyarakat sekitar. Apa yang sudah dilakukan guru tersebut itu kita renungkan. Gimana kalau seandainya ada kesalahan, kita memperbaiki sehingga di masa yang akan datang itu seorang guru penggerak itu lebih baik karena sudah memiliki banyak pengalaman-pengalaman. Seorang guru penggerak itu harus kolaboratif dalam arti seperti ini Bapak Ibu.
Guru penggerak itu senantiasa mampu membangun hubungan kerjasama dengan rekan kerja, komite, masyarakat sekitar maupun dengan murid itu sendiri. Seorang guru penggerak harus mampu memberikan aura positif kepada lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, ketika akan mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang di SD Negeri Dukulo 2 lakukan, itu sudah kita lakukan, yaitu ada pembiasaan untuk membaca juz amma dari kelas 1 sampai kelas 6, duduk di teras kelas kita membaca juz amma tersebut. Seorang guru penggerak harus mampu mendukung program yang sudah bagus ini. Ini adalah salah satu bentuk dari penanaman pembentukan karakter pelajar Pancasila. Seorang guru penggerak itu inovatif, yaitu mampu memunculkan gagasan-gagasan yang sesuai dengan di mana dia bekerja, di unit kerja mana dia bekerja. Dia itu mampu menyesuaikan diri dan melahirkan gagasan yang bermanfaat untuk di mana dia bekerja. Seorang guru penggerak itu berpihak kepada murid. Dalam arti seperti ini Bapak Ibu. Guru penggerak mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh guru penggerak harus dengan pertimbangan kepentingan murid, bukan kepentingan diri sendiri atau bukan kepentingan pribadi. Jadi kita itu mengacu kepada kepentingan murid. Seperti itu Bapak Ibu. Yang saya sebutkan tadi adalah nilai dari guru penggerak. Peran guru penggerak adalah 1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru dan di wilayahnya. Sebagai contoh, saya sudah berusaha Bapak Ibu, ayo kita meningkatkan kualitas SDM kita sebagai guru untuk mengikuti berbagai macam BIMTAK yang ada di SIM PKB. Itu sangat bagus Bapak Ibu. Di situ diantaranya ya ada ini program guru penggerak. Guru penggerak menjadi pengajar praktik bagi guru lain terkait perkembangan pembelajaran di sekolahnya. Yang ketiga adalah guru penggerak meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah. Dalam arti seperti ini, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Anak yang memiliki bakat pemimpin, memiliki jiwa pemimpin, itu kita kembangkan. Seperti menjadi ketua kelas atau menjadi pemimpin upacara. Dia itu bakat dari anak itu dikembangkan supaya anak itu sadar bahwa saya memiliki bakat ini, saya bisa menjadi seorang pemimpin. Diharapkan di masa yang akan datang anak-anak yang seperti itu menjadi pribadi yang tangguh. Guru penggerak itu membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif dengan sesama rekan guru atau komite juga demi meningkatnya kualitas pendidikan di mana dia bertugas. Guru penggerak juga menjadi pemimpin pembelajaran. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu, karena di kelas. Jadi guru itu harus, baik guru penggerak atau tidak, itu harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran
dalam sebuah ekosistem pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Semua itu mengacu kepada demi tercapainya profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila yang pertama adalah secara bertahap kita mewujudkan pembiasaan-pembiasaan positif yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebagai pelajar Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita bentuk dengan pembiasaan-pembiasaan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti ketika kita masuk kelas, kita membaca doa-doa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita jika mau melakukan kegiatan, kita berdoa dulu. Ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan, kita juga berdoa dulu. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang kedua adalah kreatif. Dalam arti, seorang siswa itu menghasilkan gagasan atau karya yang bermanfaat, karya yang inovatif seperti itu. Tidak dituntut yang terlalu besar, tetapi dia itu memiliki gagasan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Seorang pelajar Pancasila itu harus mempunyai jiwa gotong royong, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dan sukarela tanpa bayaran, tanpa pamrih, dikerjakan di lingkungan di mana dia berada, seperti contoh di sekolah, di rumah, atau di masyarakat ya, di sama tetangga atau di rumah. Seorang siswa itu mampu bekerja sama seperti menyapu kelas, membantu ibu sama bapak itu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Itu termasuk dari gotong royong yang akan dikembangkan di profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya nomor 4, kebinekaan global. Dalam arti di sini seorang pelajar Pancasila itu memiliki toleransi. Toleransi yang positif, toleransi yang membangun. Toleransi menghargai budaya lain suku. Seperti dia menghargai budaya sendiri. Karena kan kita tahu sendiri Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Jadi meskipun berbeda, kita satu sebagai bangsa Indonesia. Dan kita juga menghormati kebudayaan dari bangsa lain. Seperti itu, Bapak Ibu. Seorang pelajar Pancasila bernalar kritis. Dalam arti ini seorang pelajar senang mencari tahu atau mencari informasi jika guru menjelaskan sesuatu. Sebelum guru menjelaskan, sebagai contoh, sebutkan tradisi atau kegiatan di rumah yang dapat dilakukan secara bergotong royong di rumah tersebut atau di masyarakat. Seorang pelajar Pancasila itu dapat berpikir, oh iya, yang kita lakukan di rumah yang sering kerjasama adalah dengan mama. Saya sering membantu mama memasak. Atau oh iya, bapak itu ketika ada gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, bapak itu ada. Dengan cara seperti itu, seorang pelajar Pancasila itu dilatih untuk berpikir kritis. Dia mengikuti apa yang ada sesuai
dengan norma yang berlaku. Pelajar Pancasila yang kena adalah mandiri, merupakan kondisi di mana seorang siswa itu bisa berdiri sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Itu yang namanya mandiri. Orang di sana bicara apa atau apa dia tidak peduli, tujuannya untuk sekolah dia sekolah, untuk belajar dia belajar. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar. Demikian Bapak Ibu, yang saya uraikan tadi adalah nilai dan peran sebagai guru penggerak. Selanjutnya modul 1.3 ada yaitu visi guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah itu harus melakukan proses atau perubahan atau pendekatan yang dapat kita gunakan mencapai tujuan tersebut. Di dalam hal ini, pendekatan yang dapat kita lakukan adalah inquiry apresiatif atau IA. IA ini dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif atau berbasis kekuatan. Dalam arti kita memanfaatkan kekuatan sekolah yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Dengan IA ini akan mencapai sebuah hasil yang kita impikan. IA ini merupakan pengelolaan perubahan yang positif. Dalam bahasa Indonesia kita biasanya dikenalkan dengan kata bagja. Bagja sendiri itu dari bahasa Sunda yang artinya itu bahagia. Jadi melakukan sebuah perubahan itu tidak dengan tertekan, tetapi dengan bahagia. Bagja itu 1B, membuat pertanyaan utama. 2, ambil pelajaran. 3-nya, gali mimpi. 4-nya, jabarkan rencana. Dan 5 adalah atur eksekusi. Langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Di dalam membuat pertanyaan ini, kita merumuskan pertanyaan ya sebagai penentu arah terkait perubahan yang akan kita inginkan. Apa sih ya? Sekarang masih masa pandemi seperti ini. Pembelajaran tidak full luring Bapak Ibu, tetapi kan ada daringnya. Bagaimana saya itu menyampaikan materi agar sampai kepada murid dengan baik. Sebagai guru seperti itu, membuat pertanyaan utama. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman yang positif yang telah dicapai sekolah. Apa saja sih yang sudah kita dapatkan? Hal yang baik apa? Kemudian kita kumpulkan bekal-bekal itu. Apa yang akan kita lakukan nanti? Gali mimpi. Gali mimpi adalah di sini kita bisa mulai menyusun narasi, mulai menyusun perubahan yang akan kita lakukan untuk menghadapi masa pandemi ini supaya pembelajaran tetap berlanjut. Kita bisa membuat video pembelajaran kepada murid. Jadi meskipun murid di rumah, murid dapat menyimak pembelajaran yang kita sampaikan, materi pelajaran yang kita sampaikan melalui video tersebut. Seperti itu. Jabarkan rencana. Video tersebut akan berisi
akan menerangkan apa. Kita bisa merinci materi-materi yang akan kita jelaskan, yang akan kita videokan itu apa. Sebagai guru bersikap seperti itu, membuat video. Pembelajaran lancar, tetap materi bisa tersampaikan semua, dan yang lainnya luring kan tidak sampai selesai ya Bapak Ibu, hanya berapa jam saja, 2 jam ya, 4 jam pelajaran itu, jadi itu tersampai semua Bapak Ibu. Seperti itu. Atur eksekusi ya, dari rencana-rencana tersebut kita buat apa? Kita membuat video pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Membuat video pembelajaran yang sesuai dengan tema, yang sesuai dengan materi yang kita jelaskan, yang kita terangkan kepada anak. Sekalipun anak di rumah mendapatkan buku, pasti itu ya, soal juga. Guru memberikan fasilitas lain, yaitu berupa video. Anak bisa menyimak penjelasan guru melalui video tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Ini budaya positif dan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian teman-teman dari SD Negeri Dugulur 2. Demikian paparan dari saya. Silakan seandainya Bapak dan Ibu guru mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Saya Bu. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Bu Eri. Semoga bisa melaksanakan tugas-tugasnya di kemudian hari dan bisa mengaplikasikan sebagai role model di Satuan Pendidikan SD Negeri Dugulur 2. Pertanyaan dari saya adalah dari Ki Hajar Dewantara, bahwasannya pendidikan ataupun filosofi pendidikan adalah untuk kecakapan hidup, cakapan lahir dan batin, gitu ya Beri ya? Yang tadi saya baca. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh guru dan aktualisasi yang harus segera ditetapkan sebagai bekal untuk kedepannya nanti di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwasanya apa yang harus kita persiapkan dalam rangka pembekalan kecakapan hidup anak-anak kita, dan kemudian langkah yang konkretnya itu seperti apa. Ini pertama ya. Dan yang kedua, berkaitan dengan itu, apa peran kepala sekolah sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan di dalam rangka menuju filosofi kecakapan hidup ataupun kecakapan lahir dan batin peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Pak Barudin atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bermutu sekali. Kecakapan hidup yang akan kita berikan terhadap peserta didik, terhadap murid adalah sebagai berikut. Kita mengacu kepada kerangka filosofi dari Merdeka Belajar tersebut, yaitu dengan cara kita mewujudkan peserta didik, siswa itu supaya menjadi
profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Sebagai contoh penerapannya seperti ini, Pak Barudin. Kita mulai sekarang mungkin kurikulum yang akan datang akan mengacu kepada hal ini. Jadi kita itu secara bertahap mewujudkan merdeka belajar. Bukan berarti merdeka belajar itu memberi kebebasan kepada siswa atau kepada guru itu untuk mengajar atau belajar seenaknya. Dalam hal ini, merdeka belajar itu adalah akan diwujudkannya pelajar sebagai generasi muda yang memiliki kompetensi global dan perilakunya sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Seperti itu Pak Barudin. Adapun sebagai peran kepala sekolah dalam percakapan global adalah peran kepala sekolah masih tetap seperti kemarin, yaitu kepala sekolah bertanggung jawab atas sebuah lembaga pendidikan di mana beliau bertugas. Kepala sekolah mengontrol segala kegiatan yang ada, dan kepala sekolah juga menggerakkan ya, dalam arti itu memantau semua siswa, guru untuk mewujudkan merdeka belajar dan budaya positif tersebut. Seperti itu, budaya positif adalah sesuatu yang membangun diri kita dan sekolah tersebut. Kita di 22 itu termasuk sudah banyak melakukan budaya positif. Tinggal kita tingkatkan saja dan kita lestarikan, kita bangun kerjasama. Seperti itu Pak Barudin. Terima kasih. Ada yang lain? Ya Bu. Ya. Apa tujuannya Anda menjadi guru penggerak? Dan apa yang sudah dilakukan Anda sebagai guru penggerak selain mengajar? Terima kasih Pak Kala atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Motivasi saya untuk menjadi guru penggerak, satu adalah saya belajar. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai guru. Itu adalah motivasi saya tanpa apapun. Karena di dalam guru penggerak saya yang paling pasti itu saya mendapatkan satu ilmu. Kedua adalah silaturahmi antara CGP dan PP serta Fasil yang kemudian yang seperti itu. Aplikasi yang saya berikan kepada sekolah adalah saya baru saya lakukan itu di dalam kelas saya sendiri. Saya sudah berusaha dan saya juga sudah melakukan diantaranya yaitu segitiga restitusi, ataupun saya sudah melakukan keyakinan kelas yang diterapkan di kelas saya. Seperti itu Pak Kala. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, masih di dalam kelas. Masih di dalam kelas. Masih di dalam itu apa yang dilakukan Anda? Itu kan dalam kan mengajar. Selain daripada mengajar, tugas ini sebagai guru penggerak terhadap satuan pendidikan. Terhadap satuan pendidikan. Ya, itu selain mengajar. Itu apa yang sudah Anda berikan kepada sekolah seperti itu maksud saya. Terima kasih Pak Kala. Ya. Yang saya berikan kepada sekolah itu harus adanya kerjasama antara Dewan Guru. Seorang guru penggerak tidak akan bisa berjalan sendiri. Sebagai contoh, saya sudah berusaha memotivasi teman, ayo kita mengikuti BIMTAK SIM PKB untuk meningkatkan kemampuan guru. Seperti itu. Kalau seandainya rekan guru tidak mendukung, rekan guru seperti itu saja, guru penggerak itu yang akan membangun yang mau saja. Seperti itu Pak Kala. Saya sudah mengatakan, ayo kita mengikuti SIM PKB. Kebetulan saya sudah menjadi, mungkin di SIM PKB saya sudah mempelopori di SD Negeri di Buluh 2. Saya sudah mengikuti semua BIMTAK yang ada di SIM PKB tersebut. Dari BIMTAK tersebut, saya jadi mengerti tentang pendidikan inklusif, tentang sekolah inklusif dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Kala. Dan dari BIMTAK tersebut saya jadi bisa menganalisa anak
ini termasuk berkebutuhan apa atau apa yang anak ABK, seperti itu Pak Kala. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu Guru? Terima kasih atas Terima kasih tadi yang sudah disampaikan beberapa pertanyaan yang mungkin selanjutnya dapat menjadikan kita semua bisa menjadi guru yang selalu berkembang, dinamis, sehingga sekolah kita itu semakin hari akan menjadi tambah baik. Saya Bapak Ibu, dari yang sudah saya paparkan tadi dapat kita simpulkan adalah budaya positif itu suatu kegiatan atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah SD Negeri Dukulo II menuju pembentukan karakter pelajar Pancasila yang sudah kita lakukan. Yang pasti itu setiap Senin, jika tidak banjir ya Bapak Ibu, kita akan upacara mengaji bersama, menyanyikan lagu-lagu nasional secara bersama-sama yang kita lakukan setiap hari Sabtu Bapak Ibu. Pembiasaan anak supaya bekerja bergotong royong untuk membersihkan kelas atau halaman, itu adalah budaya positif yang sudah kita lakukan. Hal-hal baik yang sudah kita lakukan di SD Negeri Dukulo II. Sebelum masuk kita berbaris dulu. Setelah berbaris di dalam kelas disiapkan membaca doa juga. Selain ngaji bersama kan kita kan juga membaca doa. Itu doa atau ngaji di juz amma ya Ibu, itu salah satu bentuk pembiasaan yang baik Bapak Ibu. Tradisi yang seperti ini dibangun lama-lama Bapak Ibu akan membentuk karakter anak yang takwa, memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah karena mutu sekolah tersebut dilihat dari budaya sekolah tersebut yang dikembangkan oleh warga sekolah. Jadi guru di sini perlu memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Guru di sini ini mendukung pembiasaan yang sangat bagus ini. Karena guru itu seorang pamong, guru diharapkan mampu menuntun siswanya untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dari budaya positif yang ada di sekolah ini membantu sekolah untuk mencapai tujuannya, yaitu tujuan sekolah adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Merdeka belajar di sini adalah membiarkan anak, menurut Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, membiarkan anak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada awal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman Bapak Ibu. Dapat diibaratkan seorang guru itu adalah petani. Anak-anak seperti biji. Petani itu mencari lahan untuk menanam biji tersebut, merawat biji tersebut di lahan di mana yang terbaik, kemudian diberi pupuk,
kemudian dirawat, diberi jika ada hama diobat gitu ya Bapak Ibu. Itu adalah bentuk dari kegiatan guru yang dilakukan kepada siswanya supaya siswa tersebut menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia. Kan biji tersebut kan nanti berbuah. Kalau buahnya banyak, buahnya bagus, kan bernilai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bertanggung jawab di sekolah mendidik anak untuk menjadi generasi yang tangguh Bapak Ibu. Seperti itu. Adapun nilai dan peran guru penggerak adalah nilainya guru penggerak itu harus memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, berpihak pada murid. Perannya sebagai guru penggerak dapat menggerakkan komunitas di mana dia berada. Guru penggerak itu menjadi pengajar praktek di mana dia bekerja atau di wilayahnya, menjadi pemimpin pembelajaran, membuka ruang diskusi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk mencapai visi guru penggerak adalah menuju merdeka belajar dengan penerapan belajar. Diharapkan pembelajaran akan semakin bervariasi, semakin bermakna, dan murid pun akan senang mengikuti pembelajaran tersebut. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak penjelasan saya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.